Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok A3. Di sini kami akan mendemokan serta mempresentasikan hasil dari tugas dan latihan kami pada modul 4, yaitu Referential Integrity. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dengan beranggotakan saya sendiri, Bella Aprilia Sampe. Saya Bravio Dambe. Saya Don Bosco Bororing. Saya Jeremy Utagalung. Saya Kristanto Kalengke. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari bagian tugas modul 4 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan latihan pada modul 4, yaitu pada bagian A dan B. Di sini, di soal latihan pada bagian A, buatlah tabel baru berdasarkan keterangan di bawah ini, kemudian referensikan kolom IDMK dengan kolom IDMK pada tabel mata kuliah, dan kolom NIM dengan kolom NIM pada tabel mahasiswa. Di sini terlihat pada tabel kontrak, yang akan saya cantumkan untuk pembuatan tabel ini, yaitu beberapa kolom, ID kontrak, ID MK, NIM nilai dengan beberapa tipe masing-masing, integer, varchar 10, integer dengan small int. Keterangannya yaitu ID kontrak ini merupakan primary key dengan not null atau tidak boleh kosong, ID MK merupakan foreign key dengan NIM foreign key. Nah, di sini saya sudah ketikkan sintaks untuk latihan pada bagian A. Saya memanggil perintah use teknik terlebih dahulu untuk memakai database teknik dalam pembuatan tabel kontrak. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah menggunakan database teknik. Di sini saya akan memanggil perintah create table untuk pembuatan tabel kontrak, di mana saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu kolom-kolomnya ID kontrak, ID MK, NIM dengan nilai dengan beberapa tipe data. Dan di sini saya menggunakan indeks. Indeks ini dia merupakan suatu struktur data yang fungsinya itu mempercepat pencarian data atau pembacaan data. Di sini indeksnya yaitu untuk kolom IDMK dan NIM. Di sini foreign key yaitu IDMK dan NIM. IDMK ini direferensikan pada tabel mata kuliah dengan kolom IDMK dengan aksi yaitu on delete, cascade on update, cascade di mana ini merupakan aksi referensi yang delete atau update baris dari tabel parent dan secara otomatis delete atau update baris yang sama pada tabel child. Nah, di sini foreign key yang kedua yaitu NIM dengan preferensian untuk tabel mahasiswa pada kolom NIM dengan aksi referensi yaitu on delete cascade, on update cascade, dengan saya memakai mesin tipe engine InnoDB. Saya akan jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa pembuatan tabel kontrak sudah berhasil. Saya akan melihat isi dari tabelnya. Nah, di sini terlihat di nilai sini, di kolom nilai ini, tipe datanya belum sesuai. Sedangkan yang di soalnya diminta tipe datanya itu small int. Untuk itu saya memakai perintah alter table modify, di mana saya akan mengubah tipe data di kolom nilai ini dari varchar menjadi small int. Nah, satu sukses, saya akan melihat kembali isinya. Nah, sini sudah berubah tipe data dari kolom nilai. Saya akan lanjut ke bagian B. Di sini bagian B, coba masukkan data pada tabel kontrak dengan nilai berikut. Di sini IDMK nilainya 1, IDMK, ID kontrak nilainya 1, IDMK IR202, NIM 190202, nilai 85. Di sini saya memanggil perintah insert into untuk memasukkan data pada tabel kontrak. Nah, di sini satu error. Di sini kenapa dia error? Mungkin tidak bisa direferensikan pada tabel mata kuliah. Maka dari itu saya melihat dulu isi data dari tabel mata kuliah. Nah, di sini terlihat
di IDMK ini datanya AR201, sedangkan yang dimasukkan di sini AR202. Berarti di sini nilai dari IDMK-nya ini tidak sesuai. Jadi saya akan ganti dengan AR201, saya akan run. Nah, di sini satu sukses. Saya akan lihat kembali. Nah, di sini berarti data yang saya masukkan di tabel kontrak telah sesuai dengan perintah soal yang ada. Untuk latihan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Don Bosco. Dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Don Bosco Bororing dengan NIM 2102-1106-0112. Sekarang ini saya akan mengerjakan soal latihan bagian C sampai dengan bagian E. Langsung saya masuk di bagian C. Alter table mahasiswa at index underscore prodi dalam kurung ID prodi. Alter table mahasiswa at foreign key dalam kurung ID prodi, reference prodi dalam kurung ID prodi, on delay cascade, on update cascade. Nah, statement SQL ini digunakan untuk menambah foreign key pada kolom ID prodi pada tabel mahasiswa yang direferensikan dengan ID prodi pada tabel prodi dengan aksi cascade ini. Kita dapat mengeceknya dengan menggunakan kata perintah des mahasiswa. Sekarang kita masuk di bagian D. Update prodi, set ID prodi sama dengan 8, where nama prodi sama dengan informatika. Nah, statement SQL ini dapat digunakan untuk mengubah data pada kolom ID prodi dengan nilai 8 pada tabel prodi, di mana nama prodi adalah informatika. Sekarang kita coba run. Berhasil dan kita dapat mengeceknya dengan menggunakan select bintang from mahasiswa dan juga select bintang from prodi. Sekarang kita masuk di bagian E, delete from prodi, where nama prodi sama dengan informatika. Sukses, dan statement SQL ini digunakan untuk menghapus data pada kolom ID prodi di mana nama prodi adalah informatika. Kita dapat mengeceknya dengan select bintang from mahasiswa, select bintang from prodi. Oke, baiklah, di sini kita akan melanjutkan latihan pada bagian F. Dan di sini kita akan melihat show create table. Dan ya, karena kita melihat sini ada foreign key, jadi kita menghapusnya. Nah ya, sukses. Dan kita tambahkan indeks. Sukses. Dan karena sudah kita hapus, jadi kita akan merubah foreign key menjadi set 0 dan set 0. Dan ya, akan terjadi. Oh, sudah sukses. Jadi sini kita akan merubah update. Nah, sukses, dan tadi mana mahasiswa berubah 0. Nah, di sini kita akan melihat siswa sudah berubah menjadi 0, dan bagaimana tabel prodi, dan ya, sudah berubah menjadi 8, dan kita menghapusnya. Sudah, kita akan melihat tabel mahasiswa lagi, dan tetap dia tetap menjadi 0, tidak mengikuti. Dan dan bagaimana untuk tabel prodi sudah menghilang. Dan untuk keduanya kita tambahkan foreign key. Sudah jadi
Dan untuk perencanaan wilayah tata kota. Dan kita akan melihatnya. Oh, sudah jadi untuk mahasiswa kita akan melihatnya. Lanjut sudah terset 0. Dan untuk sudah kita lihat di sini sudah terset 0 karena set default kan kita tidak. Jadi dia set 0 dan untuk prodi ya dia sudah berubah menjadi 8 ID prodi. Dan kita akan menghapusnya. Sukses. Dan seperti biasa karena on the default makanya dia tetap, dan untuk prodi dia sudah menghilang. Dan untuk selanjutnya untuk on the resist dan update resist, oke, berhasil. Bagaimana jika mesin kita ganti ke edit prodinya 8. Hanya karena dia resist jadi dia menolak. Jadi mari kita lihat di sini, dia tolak semua hal di situ. Ya, tidak ada perubahan karena error atau gagal. Walaupun gagal itu sebenarnya sesuai karena dia menolak. Jadi mari kita lihat prodi dan ya tidak ada perubahan. Dan untuk bagaimana jika kita menghapusnya? Gagal juga. Kan seperti yang sudah dikatakan dia menolak semua. Dan mahasiswa tidak ada perubahan, prodi tidak ada perubahan. Dan pada terakhir kita akan menambahkan foreign key no action. Dan bagaimana jika kita update? Dan seperti biasa aja error karena dia no action, jadi dia tidak akan beraksi apa-apa. Memang jika kita lihat pada mahasiswa tak ada perubahan dan prodi juga tak ada perubahan. Memang jika kita menghapusnya apakah mungkin berbeda? Dan sama saja, dia tetap error karena dia tidak menerima adanya perubahan atau menghapuskan atau apapun itu. Jadi mari kita lihat lagi dan tidak ada perubahan dan tidak ada perubahan. Demikian latihan kita pada kali ini. Dan untuk tugas akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, Menel. Perkenalkan, nama saya Jeremy Otegalung. Di sini saya akan mendemokan tugas dari modul 4. Saya akan share screen. Nah, jadi pada tugas ini, kita diminta untuk membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel detail transaksi dan transaksi. Seperti di atas, seperti pada soal, dengan relasi atau dengan aksi-aksinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu update cascade, delete restrict, lalu B, update cascade, delete cascade, lalu C, update restrict, delete restrict. Mari kita lihat. Nah, pada statement ini, pertama-tama kita menggunakan ini dulu, menggunakan statement ini untuk menggunakan toko buah. Lalu kita menggunakan sintaks ini untuk membuat tabel transaksi dengan kolom ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, total harga, dan total pembayaran. Setelah itu kolom ID pelanggan pada tabel transaksi
direferensikan dengan kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan. Aksi yang digunakan yaitu delete restrict dan update cascade. Mari kita lihat isi kolomnya, isi tabelnya. Nah, seperti ini. Lalu pada statement kedua, kita diminta untuk membuat tabel lagi dengan nama detail transaksi, dengan kolom ID detail transaksi, lalu ID buah dan jumlah. Lalu kolom ID detail transaksi direferensikan ke kolom ID transaksi pada tabel transaksi dengan aksi on delete cascade, on update cascade. Dan kolom ID buah direferensikan ke kolom ID buah pada tabel buah dengan aksi delete, restrict, dan update restrict. Lalu kita ke statement keempat, mari kita lihat isi tabelnya pada menggunakan sintak ini. Maka sekianlah tugas nomor 1 ini, dan nomor 2 dan sampai nomor 3 akan dilanjutkan oleh Mbak Vio Dambe. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan nomor 2 sampai nomor 3 pada tugas dalam modul 4 ini. Nomor 2, buktikan fungsi cascade dan restrict yang telah dibuat pada kedua tabel dengan cara A. Isi data sembarangan pada kedua tabel baru dengan catatan untuk kolom yang memiliki foreign key, data yang dimasukkan harus sesuai dengan parentnya. Untuk itu kita langsung masuk ke dalam nomornya 2A. Pertama-tama kita lihat tabel transaksi yang telah kita buat. Ya, di sini belum ada data. Sekarang kita masukkan data yang diperlukan. Dia sukses. Sekarang kita melihat tabel transaksi lagi. Ya, di sini terlihat sudah ada data. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada tabel detail transaksi. Di sini belum ada data pada tabel detail transaksi, dan sekarang kita akan memasukkan data. Dia sukses. Sekarang kita melihat kembali tabel detail transaksi. Ya, di sini dapat terlihat ada data dalam tabel ini, berarti dia sukses. Selanjutnya nomor 2B, ubah dan hapus data parent pada relasi A, B, dan C, dan lihat apa yang terjadi pada table child. Ya, pertama-tama kita mulai dengan relasi A, yaitu merupakan antara tabel parent, yaitu pelanggan, dan tabel child, transaksi. Di sini relasi foreign key-nya merupakan pada update cascade dan pada delete restrict. Untuk itu kita lihat kembali tabel-tabel yang bersangkutan. Ya, ini tabel pelanggannya. Sebentar kita akan mengganti data dengan bernama Marta. Kita lihat di sini Marta memiliki ID pelanggan 5. Oke. Select from transaksi. Oke, di sini terlihat. Sekarang kita akan mengubah tabel pelanggan, mengubah data dengan nama Marta, mengganti ID pelanggannya dari 5 tadi dengan 8. Kita langsung update, dia sukses. Kita lihat kembali tabel pelanggan. Di sini terlihat Marta telah memiliki ID pelanggan sama dengan 8, dan nomor ID pelanggan 5 sudah tidak ada. Ya, kita lihat transaksi. Di sini rupanya tidak ada perubahan. Sekarang kita akan mencoba menghapus tabel pelanggan. Oke, dia sukses.
Kita lihat kembali tabel pelanggan. Ya, di sini baris yang bernama Marta tidak ada. Sekarang kita lihat tabel transaksi. Rupanya belum ada perubahan yang terjadi. Sekarang kita lanjut pada relasi B antara tabel parent transaksi dan tabel child detail transaksi dengan relasi foreign key-nya yaitu pada update cascade dan pada delete cascade. Kita lihat dulu tabel transaksinya. Oh, ya, tabel transaksinya telah ada di sini. Dan kita lihat tabel detail transaksi, yaitu yang kita telah isi sebelumnya ini. Oke, sekarang kita akan mencoba mengubah tabel parentnya, yaitu transaksi. Update transaksi set ID pelanggan sama dengan 2, where total harga sama dengan 18.000. Kita coba langsung ubah. Ya, di sini terlihat bahwa pada data yang memiliki total harga 18.000 ini nomor ID pelanggannya telah berubah. Oh, di sini rupanya memang dari awal ID pelanggannya sama 2. Oleh karena itu kita coba ganti dengan misalnya 5. Oh, dia error. Cannot add or update child row. Ya, sepertinya di sini kita tidak bisa mengganti ID pelanggannya. Kita lihat kembali tabel transaksi seperti tadi dan tabel detail transaksi seperti tadi juga. Sekarang kita akan coba menghapus tabel akan coba menghapus data ini dengan perintah ini. Delete from transaksi where total harga sama dengan 18.000. Kita coba hapus, dia sukses. Kita lihat kembali tabel transaksi sudah kosong dan kita lihat kembali tabel detail transaksi. Oh, rupanya tabel detail transaksi terhapus juga. Ini akibat sifat foreign key dalam relasi B ini, yaitu update cascade, delete cascade, di mana ketika kita menghapus data pada tabel parent juga mempengaruhi tabel child. Di sini karena di sini terdapat relasi on delete cascade. Ya, sekarang kita lanjut pada relasi yang C, yaitu merupakan antara tabel parent yaitu buah dan tabel child yaitu detail transaksi dengan relasi foreign key-nya update restrict, delete restrict. Pertama-tama kita lihat tabel buah. Oke, di sini terdapat data-data untuk tabel buah. Sebentar kita akan mengganti data pada data yang memiliki harga 9.000 yaitu kelapa di sini di ID buah sama dengan 5. Lalu sebelum itu kita melihat dulu tabel detail transaksi, yaitu yang di sini tidak ada apa-apa. Sekarang kita akan mencoba mengubah tabel parent yaitu buah, di mana update buah set ID buah sama dengan 17, where harga sama dengan 9.000. Kita akan mengubah ID buahnya, dia sukses. Lalu kita lihat kembali tabel buah. Di sini terlihat bahwa buah kelapa sudah memiliki ID buah 17 dan ID buah untuk nomor 5 sudah tidak ada lagi. Sekarang kita melihat detail transaksinya, sepertinya masih kosong. Mungkin karena sifat foreign key-nya yaitu on update restrict yang mencegah pengaruh pada tabel child dari tabel parent. Sekarang kita akan mencoba delete untuk menghapus data pada tabel parent
delete from buah where harga 99.000. Dia sukses. Lalu kita lihat kembali tabel buahnya. Oke, di sini sudah tidak ada lagi tabel maksudnya data yang bernama kelapa sudah dihapus. Sekarang kita lihat kembali detail transaksi masih kosong. Oke, sekarang kita melanjutkan ke nomor ketiga, yaitu hapus semua data dummy dan kembalikan data yang diubah atau dihapus pada nomor 3B. Oke, di sini sebelum kita mengubah apa-apa, kita lihat kembali tabel-tabel. Di sini tabel transaksi kosong, tabel detail transaksi kosong. Oke, sepertinya data untuk tabel transaksi dan tabel detail transaksi sudah memang tidak ada. Sekarang kita akan mengembalikan data yang diubah atau dihapus pada nomor 3B. Maksudnya 2B. Oke, di sini terlihat bahwa data untuk nama Marta tadi sudah tidak ada. Sekarang kita akan mengembalikannya dengan perintah insert into pelanggan values 5, Marta, Karembasan, 35. Kita masukkan, lalu kita lihat kembali. Oke, di sini sudah ada data dengan bernama Marta. Sekarang kita lihat tabel buah. Tadi kita telah menghapus nama kelapa, maksudnya buah kelapa. Sekarang kita masukkan kembali insert into buah values 5, kelapa, 35, 9.000. Oke, setelah itu kita lihat kembali tabel buah. Ya, di sini sudah terdapat data untuk buah kelapa. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih.